Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kondisi anak yang sempat depresi lantaran ponselnya dijual sang ibu mulai membaik. Ia mulai terbuka bergaul dengan lingkungan sekitar. Dampak kecelakaan maut bus wisata pelajar asal Depok, PU Bus di Kuningan sepi lantaran seluruh sekolah membatalkan rencana tur studi keluar kota secara mendadak. Pasar Cikurubuk di kota Tasikmalaya berubah menjadi lautan sampah sehingga mengganggu keindahan kota. Anak 13 tahun yang depresi di Cirebon mulai bersosialisasi dengan lingkungan rumah. Anak yang sering mengamuk usai ponsel dijual perlahan mulai tenang dan masih menjalani terapi kejiwaan di Rumah Sakit Gunung Jati. Secara perlahan kondisi ARP mulai membaik. ARP yang sebelumnya depresi dan sering mengamuk mulai bersosialisasi kembali dengan lingkungannya di Kampung Gunung Sari Bedeng, Kota Cirebon. ARP ditemani sang ibu menuju ke belakang rumah, lokasi yang sering digunakan ARP untuk bermain. Untuk memulihkan mentalnya, ARP sedang menjalani terapi kejiwaan di Rumah Sakit Gunung Jati. Sebelumnya ARP depresi setelah ponsel yang dibelinya dari hasil menabung dijual oleh ibunya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Meski sudah mulai bersosialisasi, orang tua ARP masih khawatir anaknya tiba-tiba mengamuk. Dia meminta bermain, maksudnya minta ke belakang tadi tuh Mas. Saya antar ke belakang, cuman kan anak-anak pada sekolah ya. Jadi mereka duduk di si area tuh sama tetangga lah biasa ya gitu. Ngobrol-ngobrol gitu sama ibu-ibu di belakang. Menurut kacamata Sekolah Dasar Negeri Sidamulya, tempat ARP menuntut ilmu, ARP merupakan anak yang baik dan rajin. Namun hanya saja setelah kejadian tersebut mental ARP terganggu sehingga sering mengamuk di sekolah. Aktif anaknya, nggak ada masalah apa-apa kalau dari pembelajaran sih bisa mengikuti. Kelas sedang ke atas lah gitu, bukan sedang ke bawah. Dibujuk, dia mau ke sekolah gitu, cuman ya itu di sekolah kemudian dia marah-marah. Sempat berontak ya? Sempat berontak gitu, jadi akhirnya kami menyusul orang tuanya untuk jemput. Kisah ARP juga sempat mencuri perhatian Presiden, sehingga Presiden mengutus staf khusus untuk memberikan bantuan pendidikan. Mental ARP kini berangsur pulih dengan dukungan dari pemerintah, keluarga, dan tetangganya. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Kasus pembunuhan penyuka sesama jenis atau homoseksual di Kabupaten Sukabumi dipicu penolakan pelaku untuk melakukan hubungan badan dengan korban. Pelaku berhasil merebut pisau dari tangan korban, kemudian menikam korban hingga tewas. Kasus pembunuhan penyuka sesama jenis atau homoseksual, pria sesama pria di perumahan Frinanda, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi masih menyedot perhatian warga sekitar. Warga berdatangan menyaksikan langsung proses rekonstruksi. Polisi menghadirkan tersangka tunggal Adi. Adi memperagakan 27 adegan. Pada adegan 14 hingga 15 terungkap, pelaku menghabisi korban setelah merebut pisau dari tangan korban bernama Sutarjo alias Cece. Pelaku kemudian menikam korban yang dalam kondisi telanjang bulat hingga tewas. Keributan antara pelaku dan korban sempat terdengar tetangga, sehingga pelaku kemudian nekat melompat dari ketinggian 3 meter di samping rumah korban lalu kabur. Tidak ada fakta baru dari rekonstruksi, namun pembunuhan dipicu penolakan korban saat diajak berhubungan badan oleh korban. Pelaku sebelumnya diajak korban untuk menginap di rumah, namun pelaku tidak menduga korban mengajaknya untuk berhubungan badan sesama pria. 27 adegan yang diperagakan oleh tersangka maupun saksi. Adegan pembunuhannya di berapa ini Bang? Adegan keberapa? Adegan pembunuhan ada di adegan ke-15 ya.
mulai 14.15 mulai sampai dengan korban ditemukan oleh warga. Ada fakta baru nggak Bang dari reka adegan ini Bang? Selama ini kita tidak menemukan adanya fakta baru, masih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tersangka pada pengakuan di BAP kita. Bang, ini kan beredar si pelaku ini tidak sesama jenis Bang. Dalam adegan ini keduanya memang penyuka sesama jenis itu sebenarnya? Kalau dari adegan yang dilihat di sini tersangka sendiri memang tidak mengendaki, jadi tidak ada keinginan tersangka melakukan hubungan sesama jenis. Pelaku dijerat dengan pasal 338 junto pasal 351 tentang pembunuhan dengan ancaman kurungan penjara 20 tahun. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Harga telur ayam di Sumedang naik. Mahalnya harga telur ayam membuat pembeli memburu telur pecah karena harganya lebih murah, sedangkan omset pedagang naik. Harga telur ayam di Pasar Impres Sumedang, baik di tingkat pedagang grosir maupun pengecer naik. Telur ayam yang biasanya dijual Rp26.000 per kilogram, naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Sedang di tingkat pengecer, harga telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga telur sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Mahalnya harga telur diduga karena ada penurunan jumlah produksi telur di tingkat peternak, namun permintaan di pasaran banyak. Kondisi seperti ini membuat penjual telur ayam senang karena adanya kenaikan omset. Sekarang biasanya harga normal 26-27, cuman ya karena memang sedikit permintaan lagi banyak mungkin, jadi harga lumayan naik sekarang. Mulai dari kapan tuh? Dari 2 minggu yang lalu. Ke omset lumayan ada. Berapa persen kira-kira? Persentasenya kurang tahu sih, ya lumayan lah, ada kenaikan pasti. Pembeli mengeluh harga telur mahal di pasaran. Mereka terpaksa memburu telur yang sudah pecah karena harganya yang lebih murah. Ya kalau pingin lah lebih turun lagi. Kalau normalnya emang biasanya berapa? 25 ya 26 biasanya. Sengaja. Diprediksi harga telur ayam akan terus naik hingga Hari Raya Idul Adha. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Pemandangan di TPS Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya sangat amburadul karena tumpukan sampah bahkan berserakan hingga ke jalanan. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajak masyarakat untuk sama-sama mengolah sampah menjadi maggot. Sampah yang menggunung di TPS Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya mulai memenuhi jalanan. Hal ini membuat akses jalan tidak bisa dilewati. Pedagang pun terhambat untuk berjualan karena bau yang tak sedap. Ditambah banyaknya ulat serta belatung di jalanan. Kondisi menumpuknya sampah sudah sering terjadi. Terparah adalah saat usai Lebaran. Sampah bahkan menutup jalan sepanjang 200 meter karena tak kunjung diangkut oleh armada sampah. Seperti ini sudah terjadi berapa hari sih Pak? Wah sering. Kemarin juga waktu bulan 2 ya. Bulan 2 teh penuh dari ujung sampai ujung sini penuh. Tadi ada yang ngangkut cuman paling dikit gitu. Paling 2 atau 1 ya. Kan biasanya yang ngangkut itu sampai ke 6 kontainer satu hari, sedangkan yang ngangkut paling 4, kadang-kadang 3. Sementara pihak pemerintah kota membantah soal keterbatasan armada. Untuk mengatasinya, wali kota mengajak masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang ke TPS. Pemkot juga melakukan perkembangan melalui program percontohan mini close house yang bisa mengurangi sampah hingga 7 ton sehari. Agar bernilai ekonomis, sampah organik diolah menjadi pakan maggot dan maggot digunakan untuk pakan ayam. Masalah ya Pak ya? Jumlahnya kemarin dari sisi armada gini, sebanyak apapun armada, secanggih apapun alatnya, kalau seandainya masyarakat kita tetap membuang sampahnya sembarangan, nggak akan bisa tertangani. Oleh karena itu, insya Allah dalam 2 minggu ke depan kita juga yang di super mini close house itu yang ada di Purbaratu ya, itu hari ini hasil kita sudah cukup baik. Para Tasik itu sudah menyedot setidaknya 7,5 ton sampah di situ. Mudah-mudahan 2 minggu ke depan sudah sampai 1 kilo sudah bisa panen. Pemerintah berharap masyarakat bisa membantu mengurangi sampah dari rumah.
dengan mengolah sampah organik menjadi maggot, seperti yang sedang dikembangkan oleh pemerintah di Mini Close House. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.